Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Kak Ica akan sharing terkait uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan SPSS versi 25. Uji normalitas Kolmogorov Smirnov ini bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian kita itu berdistribusi normal atau tidak. Nantinya baru kita bisa memutuskan untuk uji hipotesis yang akan kita gunakan. Jika data kita berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji parametrik. Tapi jika data kita tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian kita dikatakan berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian kita tidak berdistribusi normal. Berikut ini contoh yang nantinya akan kita gunakan untuk uji normalitas dengan menggunakan SPSS 25. Contoh soalnya seperti ini. Lakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk data di bawah ini. Tentukan apakah data berikut ini berdistribusi normal atau tidak. Jadi dari soal ini ada dua variabel yang digunakan, yaitu motivasi dan hasil belajar, di mana motivasi ini dinyatakan sebagai variabel X, sedangkan hasil belajar sebagai variabel Y, atau motivasinya adalah independent variable, sedangkan variabel Y-nya itu adalah hasil belajar, atau dependent variabelnya adalah hasil belajar. Untuk langkah pertama yang kita lakukan ketika kita akan uji normalitas ini dengan menggunakan SPSS, data di soal ini bisa teman-teman siapkan ke dalam bentuk Excel seperti ini. Jadi kita salin data di soal itu ke dalam Excel. Hal ini nanti tujuannya untuk mempermudah kita bisa memindahkan data di Excel ini ke SPSS seperti itu. Tapi teman-teman juga boleh langsung menuliskan data yang akan kita uji ke SPSS-nya. Nanti ini sudah Kak Ica buka untuk SPSS-nya. Tampilannya seperti ini. Nah, kita kopikan data yang dari Excel tadi di data view. Jadi ini kita copy, kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke SPSS, di data view kita klik Ctrl V. Nah, berarti data yang tadinya di Excel itu sudah pindah ke SPSS kita. Berikutnya kita klik variabel view. Jadi kita klik yang ini, variabel view. Kemudian kita ubah di sini untuk name, desimal, dan labelnya.
Jadi untuk desimalnya ini kita ubah 0 supaya nanti data yang di data view itu tidak ada koma 00, tapi langsung 75, 60 dan seterusnya. Kita ubah ini 0. Yang bawah juga kita ubah menjadi 0. Kemudian yang di kolom name ini kita ubah, yang baris pertama ini adalah X, yang baris kedua ini adalah Y. Kemudian untuk labelnya kita kasih nama. Tadi yang X itu adalah motivasi, berarti kita tuliskan. Kemudian yang Y itu adalah hasil belajar. Oke, sudah ya teman-teman, berarti kita sudah selesai di variable view-nya. Kemudian kita kembali ke data view untuk mengetahui apakah yang kita ubah di variable view itu sudah masuk di data view atau belum. Kita klik data view-nya lagi. Oke, nah ini berarti menunjukkan sudah berubah. Ini sudah menjadi X, yang ini yang tadinya var, ini sudah menjadi Y. Kemudian angkanya juga sudah tidak koma 00, tapi langsung 75, 60 dan seterusnya. Kalau sudah seperti ini, berikutnya kita ingin mengeluarkan residual satunya dari data ini. Jadi kita ingin muncul kolom res 1. Caranya bagaimana? Pertama, kita klik Analyze. Setelah itu, kita klik Regression. Kemudian kita klik Linear. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Namanya kotak dialog linear regression, teman-teman. Di kotak dialog ini, kita pindahkan untuk variabel motivasi sama hasil belajarnya. Kalau variabel hasil belajar berarti pindahnya ke dependent variable. Sedangkan yang motivasi pindah ke independent variable. Caranya bagaimana? Kita klik hasil belajarnya dulu misalnya. Nah, ini kan hasil belajarnya sudah kuning. Mau kita pindah ke dependent variable, berarti kita klik yang tanda panah ini, teman-teman. Nah, berarti dia sudah berpindah ke dependent variable. Kemudian yang motivasi kita pindah ke independent variable. Berarti sama, kita klik motivasinya sampai muncul kuning seperti ini. Kemudian kita klik tanda panah yang di independent variable. Oke. Berarti sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita klik save. Ini. Nah, kita save. Terus akan muncul kotak dialog linear regression save. Nah, yang kita lakukan di kotak dialog ini adalah mencentang unstandardized pada residual. Jadi ini kita centang, teman-teman. Kalau sudah kita centang, berarti kita klik yang continue. Kalau sudah diklik continue, selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu, teman-teman. Nah, ini berarti residualnya sudah muncul. Kita lihat, kita pindahkan kotak dialog ini, apakah residual satunya sudah muncul di data view atau belum. Nah, inilah yang ingin kita munculkan. Dan alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah berhasil, sudah muncul res satunya di data view.
Oke, berikutnya berarti kotak dialog ini dapat kita close karena tujuan kita kan ingin memunculkan res 1. Kita close ya teman-teman. Kalau ingin di save ya di save, kalau tidak ya tidak. Berarti anggap saja untuk contoh ini tidak. Saya save. Nah, berarti ini sudah ada tambahan res 1 di data view. Berikutnya kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan, kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test ini teman-teman. Kemudian kita pilih legacy dialog. Nah, kita pilih yang satu sampel KS, Kolmogorov-Smirnov. Kita pilih ini teman-teman. Maaf, kita pilih ini ya. Oke. Nah, muncullah kotak dialog one sampel Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, yang kita lakukan di kotak dialog ini adalah kita pindahkan unstandardized ini ke test variables. Berarti ini kita klik teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik, berarti kita pindahkan ke test variables dengan ngeklik tanda panah ini. Nah, dia sudah berpindah. Untuk unstandardized-nya pindah ke test variables. Kalau sudah, teman-teman pastikan di sini test distribution-nya kita sudah klik yang normal atau tidak, karena kita kan ingin tahu apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Berarti tes yang ingin kita lihat adalah normalnya, berarti normalnya ini kita centang. Kalau belum ada tanda centangnya, berarti teman-teman centang. Kalau sudah, berarti ya sudah dibiarkan saja begitu. Kalau sudah, berarti kita klik OK, teman-teman. Nah, ini berarti ini sudah selesai kita untuk uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini untuk tahu normal atau tidaknya, kita fokus ke asymmetric 2 tilde ini. Nah, ini kan 0,200. Artinya dia adalah 0,2. Nah, tadi perjanjiannya kalau sig-nya itu lebih besar dari 0,05, berarti kan dia terdistribusi normal. Nah, di sini 0,2 itu kan lebih besar dari 0,05. Makanya dia dikatakan berdistribusi normal. Ini juga sudah dinyatakan teman-teman sama aplikasinya. Ini yang di poin A. Test distribution is normal. Artinya, data yang kita tes tadi itu berdistribusi normal. Seperti itu teman-teman. Jadi, tes normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS seperti yang langkah-langkah Kak Ica sharingkan tadi. Akhir dari tesnya adalah sampai memperoleh pernyataan asymmetric-nya berapa dan tesnya normal, maksudnya dan hasil tesnya, datanya itu berdistribusi normal ataukah tidak. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, untuk menyimpan hasil uji kita bisa klik file, kemudian kita ekspor. Nah, di sini teman-teman pilih tipe file kita. Apakah ingin tipe apa? Berarti kita pilih di sini.
Misalkan ini dalam format PDF misalkan. Nah, kita pilih. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan kita. Berarti kita klik browse. Kita pilih misalkan ini Kak Ica simpan di dokumen misalkan. Kemudian kita kasih nama misalkan uji normalitas Kolmogorov Smirnov KS. Nah, berarti selanjutnya kita tinggal save. Kita klik OK ya teman-teman. Kita tunggu proses exportingnya. Nah, kita sudah selesai mengekspor. Ini kita minimize dulu. Kemudian kita cek di dokumen kita. Nah, ini berarti sudah masuk teman-teman apa yang kita ekspor tadi. Kita buka ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasil uji normalitas kita dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini hasil kita yang sudah kita save dalam bentuk PDF. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video tutorialnya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.